Baik, hari ini saya akan memberi gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan lapangan percobaan yang didesain dengan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan atau desain penelitian yang paling sederhana, yang paling sesuai dengan dasar dari filosofi percobaan, yaitu bahwa semua perlakuan atau semua, kalau dalam hal ini tanaman, semua tanaman mengalami perlakuan yang sama kecuali faktor yang dicobakan, yang diuji. Ya, misal kalau dia yang diuji adalah pupuk, maka semua tanaman mengalami pengolahan tanah yang sama, kemiringan kemiringan tanah yang sama, ya, artinya tidak miring gitu ya, datar, cahaya yang sama, pengairan yang sama, penyemprotan yang sama, sentuhannya sama, kecuali perbedaan dalam pupuk itu sendiri, ya. Jadi sekarang mari kita coba satu percobaan yang dirancang dengan rancangan acak lengkap, ya. Jadi rancangan acak lengkap ini memenuhi lapangannya atau lokasi penelitiannya memenuhi asumsi yang dipersyaratkan oleh rancangan acak lengkap, oleh penelitian, yaitu asumsi yang harus dipenuhi adalah semua serba homogen, tingkat homogenitasnya tinggi. Seperti saya katakan tadi, cahaya mataharinya sama, airnya sama, sentuhannya sama, tanahnya sama, tidak ada kemiringan yang berbeda misalnya. Baik, anggap saja ini ada satu lahan, ya. Ini lahan tingkat homogenitasnya tinggi atau homogen, ya. Kita mau coba dosis pupuk kontrol 100 kg, 200 kg misalnya, 300 kg, ya. Kita ulangan 3 kali. Ulangan 3 kali. 3 kali ulang, ya. 3 kali ulang. Nah, karena lokasinya homogen, ya, karena lokasinya homogen, meskipun dia di lahan atau di lapangan, jadi kita pastikan lokasinya seperti apa, homogenitasnya. Kita harus pastikan, tidak bisa diduga. Kalau dia dari sisi kesuburan, usahakan harus dipastikan memang ada berbeda, ada gradasi kesuburan dalam tanah tersebut, baru kita bisa pastikan menggunakan rancangan yang lain. Tapi kalau tidak bisa dipastikan dan relatif kita tahu histori daripada tanah itu, misalnya tidak ada sebelumnya di sana percobaan antar kesuburan gitu, antar perlakuan pupuk di sana sebelumnya, kalaupun pernah dilakukan penelitian sebelumnya, tapi relatif pengolahannya tercampur semua, maka kita bisa katakan itu homogen, kecuali kita bisa buktikan tidak homogen dengan analisis tanah. Kemudian hal-hal lain yang bisa terlihat, ya, tidak ada pohon yang menghambat atau yang menaungi dari sinar matahari, tidak ada jalan atau apapun yang membuat kita ragukan homogenitasnya. Oke, lahan ini kita anggap demikian, meskipun di lapangan. Oke, baik. Jadi kita ada percobaan dosis pupuk, ada 4 taraf, kemudian diulang, kita anggaplah ulang 5 kali, ya, 5 kali diulang, berarti unit percobaannya ada 20. Unit percobaannya ada 20. Berarti lahan ini kita bentuk dengan petak-petak sebanyak 30 petak, 20 petak.
Oke, ini dia. Ya. Ini. Nah, setiap ini kita berikan notasi saja. Bisa pakai P aja ya. P misalnya. Jadi ini misalnya P0, P1, ini sekedar membantu ini aja ya, membantu memudahkan. P1, oke. 1 ulangan 1. Oke. Kemudian P1 ulangan 1 ulangan 1, P3 ulangan 1, lalu nanti ulangan 2 ya, jadi ini ya, ada sebanyak 20. Nah, jadi karena dia rancangan acak lengkap, artinya diacak secara lengkap, di mana saja. Ulangan 3 bisa di sini, ulangan 5 bisa di sini, ulangan 1 bisa di sini, ulangan 2 bisa ngulang lagi di sini, artinya secara lengkap dimanapun ditempatkan dia tidak masalah. Ya, dia tidak masalah karena lahan ini sifatnya sudah homogen gitu. Jadi kita tinggal menempatkan saja secara acak bebas. Nah, pengacakannya bisa dengan teknik macam-macam ya. Yang paling mudah, teknik perambangan yang paling sederhana adalah mengundi seperti arisan. Nah, diundi saja, dibuat kertas ya. Dibuat kertas, ditulisi ini semua, kemudian untuk ini misalnya cabut satu kertasnya, dapatnya misalnya P2, anggaplah ya P2 U3 misalnya, P2 U3. Oke, P2 U3 kita merahkan tanda sudah ya. Kemudian yang ini, untuk yang ini kita undi dapat P1 U5 misalnya. Oke, ini contoh saja. Ini sudah diundi. Bisa saja pakai kalkulator, cara mengacak di kalkulator bisa, atau pakai tabel acak, angka acak ya, yang ada di buku statistika biasanya di bagian belakang lampiran. Kemudian ini anggap saja P4, nggak ada P4, P3 U1 misalnya. P3 U1 kita merahkan biar tahu nanti mana yang sudah. Kemudian P2 U1 misalnya, sembarang saja P2 U1 ini. Oke, kemudian P1 U1 misalnya, P1 U1, kemudian P2 U3, P2 U3 sudah ya, P2 U3 sudah ya, karena enggak, kalau di kertas yang sudah digulungkan harusnya memang nggak akan tercabut lagi. Ini anggaplah karena begini kan. Jadi P3 U1 udah, P3 U2, P3 U2. Nah, ini belum. Oke, ini anggap mengundi ya, seperti arisan. Kemudian P2 U2. Oke, P2 U2 ini. Kemudian P2 U5, P2 U5. Kemudian P0
U1. Nah, P0 U1. Jadi secara lengkap. Kemudian P1 U3 misalnya. Nah, kita merahkan. Kemudian P3 U4 misalnya. Oke, P3 U4. P3 U5. Oke. P3 U5. Kemudian P3 U3. P3 U3. Lalu P1 U2. Nah, P1 U2 ya. Kemudian P0 U5. Oke. P1 U4. U4. P1 U4. Kemudian P0 U3. P0 U4. P0 U4. Kemudian P2 U4. P2 U4. Kemudian terakhir P0 U2. Iya, jadi semua P0 U2 ini sudah merah ya. Ya, semua perlakuan ini ya, semua taraf perlakuan ini ditempatkan di petak-petak ini dengan pengacakan secara sempurna, secara lengkap. Artinya di mana saja ya unit percobaan P1U1 tidak jadi masalah. Baik, demikian pengacakannya. Nanti di video berikutnya ada lagi bagaimana cara pengacakan untuk percobaan desain percobaan lainnya seperti acak lengkap, acak kelompok, misalnya split plot dan yang lainnya. Terima kasih. Jika bermanfaat, silahkan di subscribe.